Assalamualaikum teman-teman. Di video sebelumnya saya sudah pernah buat video tentang menentukan nomor tempat duduk pada kereta api Mata Remaja dari Pasar Senen ke arah Malang. Tapi dikarenakan beberapa bulan kemarin kereta api banyak yang tidak dioperasikan karena pandemi, akhirnya saya putuskan untuk membuat ulang tips memilih nomor tempat duduk pada kereta api Mata Remaja ini. Karena banyak yang menanyakan di komentar bahwa, "Bang, untuk ke arah Pasar Senen itu ganjil atau genap?" Atau, "Bang, ke arah Malang itu ganjil atau genap?" Supaya saya berjalan searah dengan laju kereta. Jadi begini teman-teman, untuk menentukan nomor tempat duduk itu bukan ganjil atau genapnya, karena untuk ekonomi satu, ekonomi 2, ekonomi 3, dan seterusnya itu penempelan rangkaiannya tidak selalu pas. Jadi untuk teman-teman disarankan untuk hunting terlebih dahulu atau simak video ini sampai habis. Tapi jika teman-teman tidak yakin dengan video ini, teman-teman bisa memesan tiket sesuai dengan naluri hati teman-teman. Semoga saja yang teman-teman pesan itu adalah searah dengan laju kereta. Oke teman-teman, disimak videonya sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan membantu supaya teman-teman melakukan perjalanan searah dengan laju kereta. Langsung saja teman-teman, kereta api Mata Remaja ditarik oleh CC 2017806 sebagai penariknya Dipo Induk, sekarang berubah jadi Cipinang, bukan Jatinegara lagi. Langsung saja lanjut ke ekonomi 1. Langsung ke ekonomi 1 persis di belakang lokomotif, teman-teman bisa dilihat di situ sudah saya perjelas karena supaya teman-teman paham betul. Di samping pintu itu terlihat 1 sampai 12, artinya yang nomor 1 sudah jelas di dekat dengan pintu. Semua nomor ganjil itu adalah perjalanan mundur. Jadi tidak disarankan untuk memilih nomor ganjil untuk ekonomi 1. Kita lanjut teman-teman ke ekonomi 2. Disimak videonya teman-teman supaya teman-teman tidak salah memilih dan semoga tipsnya membantu. Di ekonomi 2 itu tertera nomor 1 sampai 12. Artinya ekonomi 2 dan ekonomi 1 itu sama-sama melakukan perjalanan mundur untuk nomor ganjil. Jadi teman-teman bisa memilih nomor-nomor genap untuk ekonomi 1, ekonomi 2 untuk ke arah Malang. Kita lanjut teman-teman di ekonomi 3. Jadi nomor tempat duduk sebetulnya bisa dilihat dari luar kereta yang ada di samping pintu supaya teman-teman mudah memilihnya. Di ekonomi 2 dan ekonomi 3 itu bertolak belakang teman-teman. Artinya ekonomi 1, ekonomi 2 itu beda dengan ekonomi 3. Justru ekonomi 3 yang searah dengan laju kereta adalah nomor-nomor ganjil. Sementara untuk nomor genap adalah perjalanan mundur. Jadi sampai sini paham ya teman-teman bahwa untuk menanyakan nomor tempat duduk ganjil atau genap yang searah dengan laju kereta itu bukan pertanyaan yang pas, karena ekonomi 1, 2, 3, dan seterusnya belum tentu yang ganjil itu secara laju kereta ataupun sebaliknya. Kita lanjut teman-teman ke ekonomi 3 dan 4. Nah, teman-teman bisa dilihat ekonomi 3 dan ekonomi 4 sama-sama 1 sampai 12. Artinya ekonomi 1, ekonomi 2, dan ekonomi 4 nomor-nomor ganjil itu membelakangi laju kereta. Sementara untuk ekonomi 3 yang genap justru searah dengan laju kereta. Jadi ganjil atau genap bukan patokan ya teman-teman, sekali lagi. Jadi teman-teman perlu hunting untuk melakukan perjalanan searah dengan laju kereta. Oke teman-teman, lanjut ke ekonomi 5. Dan sekali lagi semoga video ini membantu teman-teman agar melakukan perjalanan searah dengan laju kereta untuk ke arah Malang. Untuk tanggal keberangkatan teman-teman lebih jelasnya bisa dilihat di kolom deskripsi, tanggal berapa aja kereta api ini melakukan perjalanan ke arah Malang atau sebaliknya. Di ekonomi 5 itu sama dengan ekonomi 1, ekonomi 2, dan ekonomi 4. Artinya yang membelakangi laju kereta itu nomor ganjil. Jadi teman-teman ekonomi 1, ekonomi 2, ekonomi 4, ekonomi 5 bisa memilih nomor-nomor genap untuk ke arah Malang agar searah dengan laju kereta. Untuk lebih jelasnya teman-teman tinggal cek aja di kolom deskripsi. Kalau ada pertanyaan teman-teman bisa dituangkan di kolom komentar. Selanjutnya masih ekonomi 5. Untuk di ekonomi 5 bisa dilihat di situ nomor 13 sampai 24. Yang nomor 24 itu nomor genap, sementara nomor 24 itu di belakang pintu.
Jadi sudah jelas yang genap-genap itu searah dengan laju kereta. Untuk yang ini kereta makan tidak perlu dibahas karena tidak ada nomor tempat duduk untuk kereta makan. Lanjut ke ekonomi 6. Untuk ekonomi 6 tertera nomor 1324, artinya yang 24 belakang pintu atau membelakangi laju kereta. Teman-teman yang memilih ekonomi 6 dari Pasar Senen disarankan untuk memilih nomor-nomor ganjil agar searah dengan laju kereta ke arah Malang. Terus bagaimana jika teman-teman ingin melakukan perjalanan dari Malang ke Pasar Senen? Untuk ekonomi 6, teman-teman dari Malang bisa memilih nomor-nomor genap untuk ke arah Pasar Senen dari Malang. Tapi teman-teman tinggal lihat jadwal keberangkatannya di kolom deskripsi karena tidak setiap hari rangkaian ini melakukan perjalanan ke arah Malang. Jadi gantian 2 hari sekali melakukan perjalanan untuk rangkaian ini teman-teman. Lanjut ke ekonomi 7 teman-teman. Tinggal disimak. Jadi teman-teman jika melakukan trip pengen di kereta ekonomi berapa tinggal disimak videonya. Untuk ekonomi 6 dan 7 nomor-nomor ganjil adalah searah dengan laju kereta. Jadi tidak disarankan untuk teman-teman memilih nomor-nomor genap untuk ekonomi 6, ekonomi 7. Sekarang lanjut teman-teman ke ekonomi 8. Untuk ekonomi 8 sama dengan ekonomi 6, 7. Jadi tidak usah dijelaskan lagi ya teman-teman ya. Karena yang genap itu ekonomi 6, ekonomi 7, 8 itu membelakangi laju kereta. Yang terakhir di ekonomi 9 juga sama teman-teman. Artinya teman-teman bisa memilih nomor-nomor ganjil dari ekonomi 6, 7, 8, dan 9 agar searah dengan laju kereta ke arah Malang. Oke teman-teman, itu sedikit tips yang bisa saya berikan kepada teman-teman, semoga membantu, semoga cocok. Tapi jika teman-teman ragu, teman-teman bisa abaikan video ini. Tapi jika teman-teman ternyata menyimak video ini dan mencocokkan dengan video ini dan memesan tiket yang sesuai dengan video ini supaya share dengan laju kereta, tapi kenyataan di lapangan bahwa nomor 1 itu malah jadi membelakangi laju kereta, saya tidak bisa berbuat banyak teman-teman karena kemungkinan bisa ganti rangkaian atau ada kereta api Matarmaja lain sebagai pengganti untuk kereta api Matarmaja ini. Jadi lebih jelasnya saya sarankan teman-teman hunting terlebih dahulu supaya teman-teman bisa lebih yakin bahwa teman-teman bisa melakukan perjalanan searah dengan laju kereta ke arah Pasar Senen atau ke arah Malang sebaliknya. Segitu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa tuangkan di kolom komentar. Untuk informasi lebih jelas, teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.